Meski terkesan berbumbu kental dan melekoh, ternyata nyaris di semua menu Makassar ada unsur asam yang tak boleh ditinggalkan. Baik pada sajian ikan bakar parape yang menggoda, ataupun nasu paleko yang merona. Kenapa? Pada dasarnya, parape sendiri merujuk pada teknik memanggang dengan baluran bumbu khas. Kombinasi kacang, kecap manis, gula merah, bawang putih, dan juga sedikit air asam. Semua punya fungsi masing-masing yang menghasilkan keunikan dari bumbu parape. Bumbu parape ini kenapa bahan paling pentingnya bahan dasarnya itu kacang? Supaya kental. Kental. Iya. Jadi emang khasnya itu Khasnya iya. bumbu kacangnya. Iya. Terus dikasih gula merah. Gula merah. Kan kalau parape harus manis. Manis. Iya. Jadi warnanya bisa kecoklatan karena gula merahnya. Iya, betul. Semua bumbu dimasak pada wajan panas secara perlahan hingga warnanya kecoklatan. Karena mengandung banyak unsur manis, apinya harus dalam posisi sedang agar bumbu tak mudah hangus. Nyaris semua pembuat bumbu parape tak pernah menakar berapa lama waktu yang dibutuhkan. Tapi yang paling penting adalah dari baunya. Baunya iya, harumnya. Kalau aromanya sudah harum keluar, Iya. itu berarti menandakan sudah masak. Iya, iya. Sudah meresap juga. Untuk melengkapi sajian, orang Makassar biasa memakai mangga serut yang dipadukan dengan bumbu parape. Uniknya, mangga yang dipakai justru jenis kueni dengan aroma yang lebih kuat dari mangga biasanya. Teksturnya pun berserat dan pastinya punya sentuhan asam yang menyegarkan. Ini mangga kue. Mangga Kue. kue. Iya. Pakai ini kan harus yang muda supaya enak sama ikannya. Oh, jadi setengah matang Iya, atau setengah matang. Iya. Kalau misalnya pakai mangga yang matang emang kira-kira gimana, Bu? Nggak enak sama ikannya, beda rasanya. Jadi yang Iya. masih agak asam-asam. Iya, yang asam-asam sama ikan supaya enak. Nyaris semua jenis ikan bisa diolah dengan bumbu parape. Biasanya, ikan akan dibelah menjadi 2 dari bagian atas kepala agar tidak mengenai isi perutnya. Iya, jadi nggak pecah di dalamnya. Kenapa kalau pecah kira-kira kenapa? Pahit. Jadi pahit. Iya. Terus nanti ada yang dikeluarin kah kotorannya? Ada perutnya. Ikan kemudian dibakar tanpa bumbu selama kurang lebih 15 menit dengan sesekali dibolak-balik agar merata. Tujuannya tak lain adalah mempertahankan senyawa umami atau rasa gurih alami yang ada dalam daging ikan segar. Ikan laut sendiri mengandung mineral garam alami yang tinggi sehingga dagingnya memiliki rasa dasar yang sudah berisi sekaligus gurih. Metode memasak tanpa bumbu ini sering dipakai oleh nelayan ataupun juru masak dari timur Indonesia untuk menonjolkan kesegaran alami daging ikan. Biar matangnya merata tuh kayak gimana, Bang? Ya, kan dari apinya kita perbaiki dulu apinya dulu. Terus kita aduk arangnya. Ya. Berarti kalau misalnya apinya agak besar ya, berarti juga bakal lama nggak sih? Kalau agak besar sih nggak baik juga. Nggak baik. Karena Jadi biasanya gosongnya itu hangus. mateng di luar, dalamnya enggak. Membakar menggunakan kipas tradisional juga memungkinkan juru masak mengontrol bara api sekaligus memastikan kematangan tiap bagian. Setelah matang, barulah bumbu parape disiramkan ke atas ikan. Dalam berbagai jurnal disebut, disinilah rasa asam dalam bumbu parape punya peran vital. Rasa asam akan mengurangi rasa lengket minyak ikan yang muncul ketika dibakar, sekaligus nantinya akan memberikan kesegaran pada setiap gigitan. Kenapa nggak dari awal aja sebelum dibakar? Kayak apa ya istilahnya itu kita marinasi lah ikannya biar lebih berasa. Ya karena apa? Ini kan kita kan nggak pakai daun pisang gitu. Beda dari yang lain. Ya, dari situnya kan kalau dikasih daun pisang mungkin bisa dibalik, mungkin bisa dikasih bumbu dari awal. Ya, ini kan nggak pakai daun pisang. Jadi minimal kita harus setelah matang baru dikasih. Tapi tetap meresap berarti bumbunya ya? Kalau meresap ya meresap. Ntar kalau dibalikkan
bumbunya jatuh gitu di arang, iya. Terus arangnya kan bisa mati gitu, padam. Jadi kerja 2 kali ya? Iya. Tak heran, ikan bakar parape menjadi salah satu ikon kuliner Makassar dan Sulawesi Selatan pada umumnya. Bahkan, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala disebut-sebut sebagai penikmat fanatik ikan bakar parape. Palu Mara Bandeng juga. Intinya favoritnya Pak JK ikan bandeng bakar. Biasanya beliau pesannya itu nggak terlalu nggak terlalu kering. Maksudnya masanya yang ada basa-basanya begitu. Jadi enak, nggak terlalu gurih gitu. Tak hanya menu ikan bakar dengan campuran rasa asam, Sulawesi Selatan juga tersohor akan menu nasu paleko alias bebek dengan cita rasa sangat pedas dan asam. Bebek yang dipakai biasanya bebek lokal karena dagingnya dianggap lebih padat dan gurih serta memiliki lemak yang sedikit. Kenapa harus pakai bebek sawah? Ya mungkin ini ciri khas kami, harus bebek sawah supaya beda rasanya. Jadi khasnya adalah pakai bebek sawah. Kalau kita pakai bebek yang lain biasanya rasanya juga berbeda. Ya. Kalau 1 ekor ini biasanya berapa potong gitu? Kira-kira jadi berapa porsi? Bisa 3 porsi. Sebenarnya, asal-muasal nasu paleko sendiri masih menjadi perdebatan. Salah satu versi menyebutkan bahwa paleko berasal dari kata liku yang artinya lengkuas. Memang, rempah ini menjadi salah satu yang paling banyak porsinya dari sekian banyak elemen bumbu yang dihaluskan. Tujuannya bumbunya ini untuk apa sih, Bu? Mungkin ngehilangin baunya kah, aroma dari bebeknya sendiri, atau ada cita rasa khas sendiri nih dari? Ya, mungkin itu cita khasnya sendiri supaya kan biasanya orang nggak suka makan bebek ya, apa itu bau dari baunya apanya. Jadi adanya bumbu ini jadi mungkin itu ciri khasnya. Jadi adalah biar lebih cita rasanya ada dan juga kalau misalnya bilang sehingga orang-orang yang mau makan jadi suka, yang awalnya nggak suka bau bebek akhirnya jadi suka. Bumbu dituangkan ke dalam wajan berisi bebek yang sebelumnya sudah direndam air asam Jawa terlebih dulu. Tak hanya memberi rasa asam yang khas, air asam Jawa juga menghilangkan bau amis pada bebek. Disinilah versi asal-usul paleko lainnya. Disebut-sebut paleko berasal dari bahasa Bugis, yaitu pangutu yang artinya wajan, dan leko yang memiliki makna dipatahkan. Sesuai dengan kondisi bebek yang seperti dipatah-patahkan menjadi kecil. Arti dari paleko itu dari zaman dulu, orang dulu masak bebek dengan wajan paleko atau wajan dari tanah liat. Sekarang sudah tidak ada tanah liat, wajan dari tanah liat, jadi kita pakai wajan biasa saja. Setelah matang, disinilah rasa asam muncul dominan. Mangga tak hanya diserut biasa, melainkan justru dibuat sambal. Mangga yang telah diserut dicampurkan dengan cabai yang sudah dihaluskan. Setelahnya, barulah nasu paleko bisa disantap bersamaan sambal mangga yang menyegarkan. Ya mungkin tambah cita rasa aja, tambah khasnya aja. Lantas, kenapa rasa asam muncul pada kuliner Sulawesi dan Makassar? Penelitian menyebut, daerah dengan iklim panas dan lembah pesisir seperti Sulawesi Selatan cenderung memiliki kuliner dengan rasa asam dominan. Faktor ini terkait dengan kesegaran, keamanan pangan, dan keseimbangan nutrisi. Bahkan ada yang menyebut rasa asam adalah ibu dari keseimbangan. Tanpa asam, makanan Bugis terasa berat dan tidak hidup. Itulah sebabnya, dengan berbagai menu daging dari daratan ataupun lautan, unsur asam selalu hadir. Baik dari tomat, asam Jawa, air perasan belimbing wulu, sampai mangga. Dan inilah yang menjadi ciri khas Makassar. Rasa asam yang menghubungkan laut dan darat, pedas dan gurih, tradisi dan zaman modern.